Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali tentang dafnul mayyit, menguburkan mayit, jenazah. Kemarin kita bahas tentang perkara-perkara yang disunnahkan setelah selesai dari menguburkan jenazah atau mayit. Yang pertama, ayyurfa al-qabru 'anil ardi qalilan nahwa sibrin, supaya kubur itu ditinggikan dari tanah pada umumnya, dari bumi yang lainnya seukuran 1 jengkal. Jadi tinggi seukuran 1 jengkal. Wala yusawwa bil ardi, dan kuburan itu tidak diratakan dengan tanah, tidak rata begitu, tidak, tapi digundukkan gitu ya, ditinggikan, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Maka dikatakan saya di sini nahwa sibrin, kurang lebih 1 jengkal tinggi. Ya. Wa dzalika liyatamayyaza fayusana wa la yuhan. Hal itu supaya dapat dikenal kuburan itu sehingga bisa terjaga dan tidak terhinakan. Ya. Itu yang pertama sunnahnya, kuburan ditinggikan, cuman tidak terlalu tinggi, seukuran sibron, kira-kira 1 jengkal, dan tidak boleh dikasih yang lain. Paling putih ditaburi itu, ya, batu bata katakanlah yang sudah diremukkan gitu loh ya, sudah jadi semacam kerikil, nanti ada itu. Kemudian yang kedua, ayyuj'al musannaman, dijadikan musannam. Musannam itu menggunduk dan tengahnya lancip gitu, artinya bukan kotak begini, bukan, tapi beginilah posisinya itu ya. Nah, jadi tanah itu dibikin begitu, musannam. Tadi tingginya, sekarang bentuknya jadi begini kubur. Ya, begini. Jadi tidak kotak begini. Ya, itu kubur. Yang kedua sunnahnya, karena begitulah kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan kuburan Umar, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, ayyu'limahu bihajarin aw nahwi, supaya dikasih tanda dengan batu atau yang semisalnya, ya, supaya dikenal oleh keluarganya dan selainnya bahwa itu adalah kuburan si fulan. Dan tidak usah dikasih tulisan-tulisan kecuali daruri. Untuk dibolehkan tulisan itu kalau sudah banyak kuburan itu, kemudian tandanya sama, kemudian tidak bisa dibedakan yang satu dengan yang lain kecuali dengan ditulis, ya silakan. Tulisin mungkin namanya fulan, dah gitu aja. Adapun asalnya enggak boleh. Karena tidak boleh, Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan dan mengecat
atau mengkabur kuburan. Enggak boleh dikabur tanahnya, apalagi dikasih bangunan. Itu perkara yang mungkar, ya, menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian alla yulaqqan al-mayyitu talqin al-ma'rufil yaum. Jadi kalau sudah di kuburan enggak usah ditalqin. Enggak usah diajari lagi. Sudah mati. Kalau mau ngajari itu ketika hidup, suruh taklim, suruh apa. Kalau sudah mati, dah selesai. Ya. Bahkan terakhir talqin itu ketika sakaratul maut. Itu tok. Kalau sudah berpindah dari dunia ini ke alam berikutnya, sudah tidak ada lagi. Adanya doa. Gitu ya. Nah. Kemudian selanjutnya, itu yang terakhir kemarin. Jadi sunnahnya dalam kuburan setelah selesai ditimbun, itu ada 4 tadi ya. Yang pertama, supaya kuburan itu ditinggikan kurang lebih sibron, 1 jengkal, kemudian dibikin musannaman begini ya. Kalau menggunung tengahnya lancip musannam itu dari seperti punuk itu loh ya. Nah, cuman bentuknya memanjang. Kemudian yang ketiga dikasih tanda untuk dikenali bahwa itu kuburan. Ya. Dan kalau biasanya batu itu diletakkan di arah kepalanya. Jadi di arah kepalanya ditaruh sehingga nanti pas ditaruh batu ini baru kepananya yang menggunduk, berarti kuburan itu. Sehingga tidak diinjak, tidak diduduki, tidak dilangkai dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, alla yulaqqan al-mayyit bitalqin al-ma'rufil yaum, tidak boleh ditalqin lagi mayit, sudah selesai. Ya. Jadi hubungan kita orang muslim dengan yang sudah meninggal itu tinggal doa, mendoakan, sudah. Doakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas berikutnya, qala rahimahullah taala, berkata Al-Albani rahimahullah taala, wa yajuzul julus indahu asna ad-dafni biqasdi tadhkiril hadirin bil maut wa ma ba'dahu. Dan boleh setelah kita kuburkan mayat tadi selesai, boleh duduk-duduk di sekitar kubur tadi dengan maksud untuk mengingatkan orang-orang yang hadir di situ tentang kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Boleh. Jadi kalau ada seorang bermaksud melihat maslahah, misalkan yang punya ilmu, kemudian hadirin yang ada yang ikut mengantarkan ke kuburan itu misalkan berhenti sejenak di situ, duduk, itu tidak boleh menduduki kuburan, duduk di tempat yang tidak dilarang oleh syariat, kemudian diberi mau'izah, ya, diberi katakanlah tadzkir, peringatan tentang kematian dan apa yang terjadi setelah mati. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya bacakan hadis yang panjang karena di situ ada faedah yang sangat berharga. Ya, nasihat Rasulullah SAW. Di hadis Al-Barra ibn Azib, berdasarkan hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi SAW fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW untuk menguburkan satu jenazah dari salah seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu. Diiringi sampai ke kuburan. Fantahaina ilal qabri, sampailah kami di kuburan. Sampai di kuburan tadi. Walamma yulhat, ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, ya, sudah dikuburkan, maksudnya dimasukkan ke liang lahat, dah. Fajalasa Rasulullah SAW mustaqbilal qiblah. Maka setelah selesai ini duduklah Rasulullah SAW menghadap ke kiblat. Jadi menghadap ke kiblat. Kalau kubur itu pas di depannya berarti menghadap ke kiblat, karena kubur itu menghadap ke kiblat. Wa jalasna haulahu, maka kita duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala ini ada burung. Di atas kepala kita ini ada burung. Dalam arti saking khudu'nya, apa, tenangnya majelis itu. Hening gitu. Sehingga ibarat
ada burung. Kalau ada burung itu gerak dikit kan terbang. Jadi itu maksudnya gambaran saking heningnya para sahabat di majelis tersebut di kuburan. Diem semua, nggak ada yang bersuara. Khusyuk menunggu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adab mereka. Jadi kalau di kuburan itu bukan cerita-cerita tentang dunia atau malah tertawa, terbahak-bahak atau yang lainnya, guyonan misalkan, berseloroh, kadang-kadang kan begitu ya, berseloroh. Sudah sampai di kuburan menguburkan saudaranya yang mati, mestinya ingat bahwa dirinya akan semacam itu, juga masih sempat bercanda. Karena kebiasaan yang sudah jadi profesi, akhirnya di tempat yang mestinya khusyuk, menangisi ingat akan dosa-dosanya, juga masih tetap apa? Suka bercanda. Ngobrolnya itu ngobrol yang nggak ada gunanya. Padahal maksudnya tempat itu adalah tempat untuk apa? Belajar tentang dirinya. Ya, bahwasanya pada jenazah itu ada ibrah. Kita mengingat bahwa nanti kita akan dimasukkan seperti itu, ditutup, ditimbun tanah, habis itu kita ditanya, mulai dimintai pertanggungjawaban tentang amal perbuatan kita. Ya, mestinya kan ingat akhir, Pak, ingat mati. Nah, dengan canda yang ada itu berarti nggak ingat mati, ingat apa? Ingat dunia. Wala haula wala quwwata. Dan itu banyak kita lihat kejadian seperti itu. Ya kan? Jadi hari ini masalah nguburkan saudaranya itu ya kayak nguburkan apa gitu aja. Ya, itu. Padahal dulu waktu sudah saya sampaikan, Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya, "Ai ikhwani li misli hadzal yaum fasta'iddu," katanya. Wahai sahabat-sahabatku, semisal hari semacam ini adalah kalian bersiap-siap. Berarti mati itu butuh apa? Bekal, butuh persiapan. Dan kita semua akan ke sana. Ya. Nah, wajalatna haulahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan di atas kepala kita ini ada seekor burung. Si khudu hening ya majelis itu. Wa fi yadihi 'ud yankutu fil ardi. Dan Nabi memegang satu tongkat yang Nabi tancapkan di tanah. Ya. Baja'ala yanzur ila as-sama' wa yanzur ila al-ardi. Rasulullah SAW itu bolak-balik melihat ke langit, kemudian melihat ke tanah. Ya. Waja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfidu. Nabi mengangkat pandangannya, kemudian juga merendahkannya. Salatan, diulangnya 3 kali. Seperti itu. Faqala, maka Nabi SAW berkata, "Ista'idu billahi min azabil qabr marrataini aw salasan." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulang oleh Nabi sampai 3 kali. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Azab kubur itu ada. Harus kita imani. Barang siapa yang tidak beriman dengan adanya azab kubur, maka itu pemikirannya seperti pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Yang hari ini seperti Hizbut Tahrir, mengingkari azab kubur. Ya, azab kubur itu ada. Ya. Nah, summa qala, kemudian Nabi berkata, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri salasan. Kemudian Nabi mengajarkan doanya. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Diulangi beliau 3 kali. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Itu doa minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kuburan. Ada azabnya, ada nikmatnya. Summa qala. Kemudian Nabi bersabda, "Innal 'abdal mu'mina," sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fin qita'i minad dunya, ketika hampir terlepas dari dunia, mazak gitu ya, mau menuju ke alam berikutnya, wa iqbali minal akhirah, dan mau menuju kepada akhirat. Jadi seorang hamba yang beriman bila mau terputus dari dunia dan menuju ke akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Turun para malaikat dari langit. Enggak tahu itu, enggak terlihat yang hadir. Tapi itu kabar dari Rasulullah SAW. Kita berharap nanti yang seperti ini. Ya.
Nazala ilaihi malaikatun minas sama, ya, bidul wujuh, sangat putih wajah-wajah mereka, bagus, ya. Ka'anna wujuhahum as-sams, ka'anna wujuhahum as-sams, seakan-akan wajah mereka itu ibarat matahari, terang, putih, ya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga. Sudah disiapkan para malaikat itu, membawa kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan juga membawa lulur, nah, katakan dari lulurnya surga, untuk melulur kain kafannya dan tubuh atau ruh, katakanlah si hamba yang beriman. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga duduk, ya, dari hamba yang beriman tadi sejauh mata memandang. Jadi turun malaikat mengerumuni hamba yang beriman yang sedang nazak sakaratul maut itu. Jadi kalau seorang yang beriman yang baik ketika sakaratul maut itu ditunggu oleh para malaikat. Ditunggu oleh para malaikat ini menunggu datangnya malakul maut. Gitu ya. Nah, summa yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian datanglah malakul maut. Itu nama yang syar'i, malakul maut. Adapun penamaan Israel itu cerita Israiliyat. Enggak ada sandarannya dari syar'i. Kita enggak boleh menamai malakul maut dengan Israel. Nama yang syar'i adalah malakul maut. Nah, datanglah malakul maut, malaikat yang ditemani tentang kematian, ya. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Nah, duduklah malakul maut itu di sisi kepala hamba yang beriman ini tadi. Fayaqul, lalu dia berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang bagus, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kata malakul maut. Qala, berkata rawi, Rasulullah SAW, fatahruju, maka keluarlah ruhnya tadi, tasilu kama tasilul kitratu min fisika, mengalir dari tubuh orang tadi seperti mengalirnya air dari mulut teko. Rohnya, nah, rohnya hamba yang beriman dulu disuruh keluar oleh malakul maut dengan panggilan yang sangat bagus. Ayyatuhan nafsul thayyibah. Ayat Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka keluarlah nyawa tadi mengalir begitu, ya, seperti tetesan air yang mengalir dari mulut tempat minum. Teko, ya. Fayaquduha, maka diambillah ruh itu tadi oleh malakul maut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat ruhuhu, ketika sudah keluar rohnya tadi, shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ardi, bersalawat atasnya semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Masya Allah, fadilah apabila orang itu mati dalam kebaikan, ya. Jadi jelaskan oleh Nabi SAW, hatta idza kharajat ruhu, kalau sudah keluar roh hamba yang beriman tadi, shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ardi, bersalawat untuknya seluruh malaikat yang ada di antara bumi dan langit, ya. Wa kullu malakin fis sama, bahkan semua malaikat yang ada di langit, penduduk langit sana. Wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dibukakan untuknya, kan naik roh itu, ya. Jadi orang meninggal itu rohnya naik, tidak berputar-putar di sekitar rumah, tidak naik. Cuma nanti ada yang dibukakan pintu langit, ada yang tidak dibukakan. Nah, ya. Nah, di sini katakan Nabi, wa futihat lahu abwabus sama,
Dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ayyuraja bi ruhihi min qibalihi. Tidak ada satupun penjaga pintu langit itu kecuali mereka berdoa meminta kepada Allah supaya rohnya orang mukmin itu dilewatkan pintunya. Jadi rebutan ibaratnya semua ingin dilewati karena saking bagusnya. Insyaallah ya. Nah, fa idza akhadaha, kalau sudah diambil oleh malakul maut tadi, lam yada'uha fi yadihi, para malaikat yang sudah menyiapkan dari bawa kafan dan seterusnya itu tidak membiarkan roh ini di tangan malakul maut tarfata ain, sekejap pun tidak dibiarkan di situ. Jadi kalau sudah diambil oleh malakul maut, roh tadi tidak dibiarkan oleh para malaikat yang tadi datang pertama mengerumuni hamba yang beriman itu, tidak dibiarkan rohnya di tangan malakul maut sekejap pun. Hatta ya'khuduha, sehingga diambil oleh para malaikat tadi, fayaj'aluha fi dzalikal kafan, diletakkan di kafan dari surga yang sudah disiapkan tadi. Rohnya sudah disambut oleh para malaikat. Wa fi dzalikal hanud, ya, dan juga dalam itu tadi lulur yang sudah disiapkan dari surga itu. Ya. Jadi hanut itu katakanlah lulur yang digunakan untuk memoles kain supaya harum bagus dan juga tubuh si mayit. Ya, tapi ini dari surga. Ya. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Telah mewafatkan orang itu, orang yang beriman tadi, rusuluna, yaitu para utusan kami, para malaikat, wa hum la yufarritun, sedang mereka tidak lalai, tidak membiarkan, segera diambil itu saja. Ya. Wa yakhruju minha, keluarlah dari ruh hamba yang beriman tadi, ka atyabi nufqati miskin wujidat ala wajhil ardi. Keluar darinya bau, paling harumnya bau yang dijumpai di muka bumi ini. Keluar darinya jadi bau segar, bau harum yang paling harum yang dijumpai di muka bumi ini, keluar dari rohnya hamba yang beriman tadi. Qala, berkata rawi, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan, ya, fayas'aduna biha, maka dibawalah naik roh tadi, dibawa naik oleh para malaikat. Setelah ditaruh di kafan, bungkus, bawa naik. Ya. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu. Tidaklah para malaikat itu naik itu melewati seorang pun dari malaikat yang ada kecuali mereka berkata, ma hadzal ruhut thayyib. Ya. Ruh siapa ini yang sangat bagus seperti ini? Ya. Fayaqulun, maka yang membawa ini mengatakan fulan ibn fulan, rohnya fulan bin fulan, bi ahsan asma'i allati kanu yusammunahu biha fid dunya, disebut dengan nama yang paling bagus yang para malaikat itu pernah menamai dia di dunia. Diberi nama, disebut dengan namanya yang sangat bagus. Nah, ya. Nah, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai membawa roh ini malaikat berhenti di langit dunia. Langit dunia itu langit yang rendah. Yang nampak pada kita memang langit sama'ud dunya. Dunia itu disebut dunia karena rendah. Jadi dunia ini dunia karena rendah nilainya. Maka jangan dikejar nemen-nemen, gitu ya, dunia. Dan dunia itu sifatnya ada hilang. Enggak kekal dunia. Ya. Maka langit kan bertingkat-tingkat toh. Ada 7 lapis langit. Yang paling rendah namanya sama'ud dunya, langit yang paling rendah. Ya. Jadi hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai ya berakhir di langit dunia ini. Ya. Fayastahuna lahu. Kemudian para malaikat itu meminta supaya dibukakan pintu langit tadi. Fayuftah lahum, maka dibukakan untuk mereka. Fayasi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Maka semua penduduk para malaikat yang ada di langit dunia tadi, ya, para malaikat di situ mengiringi rohnya hamba mu'min tadi ke langit berikutnya. Ya. Dan satu langit dengan yang lain berikutnya itu jaraknya panjang itu, nanti
Fathul Majid bagian akhir dipelajari. Ya, berapa lama perjalanan diberikan oleh. Nah, itu diiringkan. Roh ini diiring oleh penduduk langit yang pertama itu ke menuju langit yang berikutnya. Masya Allah. Jadi betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah. Sampailah roh ini berhenti pada langit yang ketujuh. Langit yang paling tinggi. Langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi illiyyin." Tulislah kitab atau tulisan catatan bagi hambaku ini untuk dia fi illiyyin. Illiyyin itu kitab yang tinggi, illiyyin. Ya. Wa ma adraka ma illiyyun. Sebagaimana ayat Allah, dan tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabun marqum, kitab yang terjaga, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Itulah catatan tempat hamba-hamba Allah yang beriman itu fi illiyyin, di tempat yang tinggi. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, seperti dalam surat Al-Mutaffifin. Itu ya. Nah, fayuktabu kitabuhu fi illiyyin, maka ditulislah kitab dia itu di illiyyin. Summa yuqal, kemudian dikatakan, ada suara yang mengatakan, a'iduhu ilal ardi. A'iduhu ilal ardi, kembalikan roh ini ke bumi. Kembalikan dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum, karena sungguhnya aku telah berjanji untuk mereka. Anni minha khalaqtuhum, bahwasanya aku dari bumi itu saya ciptakan mereka. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fiha u'iduhum, dan ke bumi itu pula saya kembalikan mereka. Wa minha, dan dari bumi itu ukhrijuhum taratan ukhra, kami akan keluarkan untuk kali yang kedua. Jadi Allah ciptakan manusia itu dari tanah, disuruh kembalikan ke tanah, nanti dari tanah itu pula lah Allah akan membangkitkannya. Qala yuraddu ilal ardi, kemudian dikembalikan ke bumi, ke tanah. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan dimasukkan, dikembalikan lagi rohnya ke jasadnya. Proses ini tepat itu, ya kan? Kalau kita lihat nanti sebentar aja udah hidup lagi yang di kuburan itu. Jadi kalau mati itu cuma sebentar loh mati. Jangan dianggap mati adalah tidur panjang. Siapa yang bilang? Secara dalil-dalil Nabi SAW, nanti itu ada adab, ada nikmat. Kembalikan rohnya. Kembalikan ke jasadnya. Qala, maka berkata rawi, fa innahu yasma'u khafani ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Maka ketika itu dia sudah mendengar suara langkah sendal-sendal sahabat-sahabatnya apabila mereka sudah berlalu meninggalkan proses pengkuburannya. Kan sebentar kuburkan. Ya, gitu. Cuman di sini yang secara fikihnya jadi polemik di kalangan ulama, mayit ini mendengar langkah-langkah sendal ni'al. Sedang di sana disyariatkan melepas sendal. Itu sudah kita bicarakan yang lalu. Jadi adab ke kuburan melepas terompahnya dengan sendal tiyah itu ya. Nah, jadi ketika yang menguburkan mengiringnya itu sudah kembali, ini rohnya sudah kembali, sudah mendengar langkah. Dan ini kabar dari Rasulullah SAW, wajib diimani. Sudah ngerti langkah-langkah itu. Ya. Setelah itu apa? Fayatihi malakani sadidal intihab. Maka datanglah dua malaikat yang sangat keras bentakannya. Yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Yang sadidal intihar, kalau membentak sangat keras. Ya. Fayantahiranihi, maka dibentak oleh dua malaikat tadi orang ini. Ya. Wa yujlisanihi, lalu didudukkan. Sudah ada roh, sudah hidup. Didudukkan. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini berkata kepada hamba yang beriman tadi, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya. Fayaqul, maka dia mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya adalah
Allah. Fayaqulani lahu, keduanya bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam, agamaku adalah apa? Al-Islam. Fayaqulani lahu, keduanya berkata lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapakah orang yang telah diutus di tengah kalian ini? Fayaqul, maka dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kalau kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, maka bertanya lagi malaikat ini, wa ma amaluka, apa amalmu, amal perbuatanmu? Fayaqul, maka hamba yang beriman menjawab, qara'tu kitaballah, saya membaca kitabullah. Ini fadilah membaca Al-Quran. Qara'tu kitaballah. Dan ini di sana itu nggak mungkin mulut ini berdusta, nggak mungkin. Kalau nggak pernah baca nggak mungkin bisa. Qara'tu kitaballah. Fa'amantu bihi, dan saya beriman dengan kitabullah tadi. Wa saddaqtu, lalu saya benarkan. Ya. Fayantahiru, maka dibentak oleh malaikat ini. Wa yaqul, man rabbuka, dalam riwayat yang lain ini, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ditanya 3 hal ini. Kalau dalam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditulis sebuah risalah Al-Usulus Salasah, 3 pokok landasan, itulah ini. Sehingga orang hidup muslim itu harus tahu siapa Rabbnya, apa hakikat agamanya, siapa nabinya. Dan itu bukan sekedar Rabb saya Allah, agama saya Islam, Nabi saya Muhammad, titik. Tidak. Lebih dalam maksudnya dari itu, karena dirinci. Coba baca kitab Al-Usulus Salasah, itu maksudnya di situ. Mempersiapkan untuk bisa menjawab pertanyaan kubur, kali itu jadi akidah dia dan manhaj dia. Nah, itu ya. Nah. Kemudian setelah itu wahya akhiru fitnatin, itulah akhir ujian. Pertanyaan itu adalah akhir ujian bagi hamba yang beriman, tu'radu 'alal mu'min, yang dipaparkan di hadapan orang yang beriman. Jadi akhir fitnatul qabr itu pertanyaan benar. Akhir pertanyaan kubur untuk diuji benar apa tidak benar bagi orang yang beriman adalah di situ itu. Yaitu ditanya oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Persiapkan. Kalau itu lulus, alhamdulillah. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau di situ tidak bisa menjawab, wala haula wala quwata illa billah. Kerugian dan kerugian yang selama-lamanya. Ya? Nah, fadzalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla. Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjanji kepada hamba yang beriman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia. Fayaqul, maka dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa dini al-Islam, agama saya adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin fis sama, maka terdengar orang yang menyeru dari langit sana, an sadaqa abdi. Jika Allah Subhanahu wa taala menyeru, benar jawaban hamba saya. Ya, Allah menyatakan, fabrusuhu minal jannah, maka bentangkanlah keras, katakanlah alas dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Bukan pintu surga, pintu menuju surga. Qala, berkatalah rawiyah di sini dari Rasulullah SAW, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka setelah itu datanglah kepada orang yang beriman tadi di kuburnya, yaitu angin yang begitu sejuk dan harum dari surga. Masuk ke kuburnya. Ya. Wa yuftahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan diluaskan dia di dalam kuburnya itu sejauh mata memandang, sejauh panjang. Panjang mata memandang itulah kuburan dia. Jadi harus diimani. Kita di dunia nggak bisa kemudian kalau dibongkar ya itu saja, enggak. Alamnya lain. Sudah kita jelaskan berkali-kali.
Kita tidur katakanlah. Kemudian kita terjaga. Teman kita ini cerita sama kita. Tadi saya mimpi naik pesawat terbang. Saya haji. Setelah haji saya pulang dan seterusnya. Kita nggak akan percaya kamu di situ aja kok haji. Tetapi dia betul-betul mengalami perjalanan itu. Ya. Tapi dalam dunia apa? Mimpinya. Ini mimpi dengan sadar sama-sama di dunia saja. Sudah beda kejadiannya. Yang satu melihat nggak mungkin percaya wong dia terbujur di situ kok bisa naik pesawat terbang sampai Mekah, umroh, haji, pulang. Padahal itu baru berhari-hari. Nah seperti itu. Itu baru sama-sama di dunia. Itu saja hakikat terjadi bagi yang mengalaminya. Bagaimana lagi dengan azab kubur dan nikmat kubur. Tapi jangan dipahami bahwa nikmat dan azab kubur itu cuma mimpi, bukan. Itu hakikat. Cuma itu untuk takrib, gitu, memudahkan pemahaman. Kalau di dunia saja bisa terjadi sesuatu pada diri kita. Kita kadang kalau mimpi pas nggak bagus, kan sampai terengah-engah begitu. Sampai kalau orang bilang tindian, ngerti tindian ya? Itu kayak dibelenggu tangannya. Padahal dia sadar, kayak ini mimpi, ini tindian ini. Teriak sekeras apa, nggak ada orang yang dengar. Alamnya lain. Kadang bilang sama temannya setelah sadar, kami dulu saya susah kok nggak ditolong. Ya temannya nggak ngerti, dia diam saja di situ. Nah itu baru di dunia, sama-sama di dunia. Sudah beda, alam satu alam sadar, satu alam mimpi. Bagaimana itu dengan azab di kuburan dan nikmatnya. Nah, qala wa ya'tihi. Bentar ya. Wa ya'tihi, datanglah kepada hamba yang beriman tadi, wa fi riwayatin yumassilu lahu. Nampak baginya, mewujudkan diri kepadanya rajulun, ada seorang yang menemaninya gitu loh, ya. Hasanul wajhi, yang sangat tampan wajahnya, sangat bagus wajahnya, menemaninya. Ya, hasanus siyab, pakaiannya sangat bagus. Ya, thayyibur rih, baunya sangat harum. Fayaqul, maka dia berkata kepada hamba yang beriman di kuburnya tadi, absir billadzi yasurruka, bergembiralah dengan suatu yang membahagiakan. Absir biridwanin minallah, bergembiralah dengan keridhaan Allah untukmu. Wa jannatin, dan surga-surganya Allah Subhanahu wa taala, fiha na'imun muqim, di surga tadi ada kenikmatan yang kekal. Memberi kabar gembira tentang nikmat yang akan diperolehnya. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini hari yang kamu dijanjikan. Ya, fa yaqulu lahu, maka hamba yang beriman tadi berkata kepadanya, wa anta fabasyarakallah bi khair. Ya, dan kamu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu. Man anta? Siapa kamu? Karena enggak kenal ini. Kok ada orang menemani dia sebagus ini, seenak ini bicaranya dan seterusnya. Ditanya, man anta? Siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu wajah yang membawa kebaikan. Fayaqul, maka orang tadi mengatakan, ana amalukas salih. Saya adalah amalmu yang saleh. Ini juga harus diimani bahwa amal soleh kita ini Allah akan wujudkan nanti di kubur sebagai teman yang bagus yang akan menemani kita. Ya? Nah, wallahi, maka demi Allah, kata orang tadi, ma'alimtuka, tidaklah aku mengetahuimu illa kunta sari'an fi ita'atillah, kecuali kamu adalah seorang yang bersegera untuk mentaati Allah. Nanti kita siapkan apakah kita ini bersegera mentaati Allah atau tidak. Jadi nanti amal kita akan bicara sendiri. Tidaklah aku mengenalmu kecuali kamu adalah seorang yang segera dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bati'an fi maksiatillah, sangat lamban kalau bermaksiat kepada Allah. Lamban dalam maksiat, cepat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fajazakallahu khairan, maka Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Summa yuftaqu lahu babun minal jannah, kemudian dibukakan baginya satu pintu dari surga, ya, wa babun minan nar, dan satu pintu dari neraka. Fa yuqal, maka dikatakan kepadanya, hadza manziluka law asaitallah. Ini maksudnya neraka itu. Ini loh tempatmu andaikan kamu bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi ketika dia bermaksiat kepada Allah, ini sebenarnya tempatnya di sini. Orang yang bermaksiat kepada Allah. Abdalak Allahu bihadza. Allah Subhanahu wa taala menggantimu ini dengan ini. Yaitu dengan surga. Fa idza ra'a ma fil jannah qala. Maka ketika dia melihat apa yang ada di dalam surga, hamba yang beriman tadi berkata,
Rabbi ajil kiamat sa'ah. Ya Allah, segerakan untuk Engkau bangkitkan hari kiamat. Karena melihat surga itu indah, ya, supaya segera, ya. Kaima arju ila ahli wa mali, sehingga saya bisa pulang kepada keluargaku dan hartaku. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya uskun, tenanglah dulu. Jadi karena dikubur saja seenak itu, diperlihatkan yang lebih enak lagi, dia ingin segera. Ya Allah, segera bangkitkan yaumul kiamat, supaya bisa segera menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini kisah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kabar dari Nabi SAW yang merupakan wahyu dari Allah tentang seorang hamba yang beriman ketika berangkat ke alam berikutnya, yaitu mulai awal dia masuk ke dalam negeri akhirat, di kuburnya yaitu alam barzakh, sudah seperti itu nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Maka hendaklah segala kenikmatan dunia ini jangan sampai menipu kita dari kenikmatan yang seperti ini. Hendaklah kita merugi kalau sampai terganti. Kita tidak akan rela, nggak akan boleh seperti itu. Ya kan? Sampai dia berdoa, Rabbi ajil kiamat sa'ah. Ya Allah, segerakan bangkit hari kiamat. Karena sangat nikmatnya yang Allah berikan kepadanya terhadap hamba yang beriman tadi. Sya'alanallahu minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan yang seperti ini. Nah, walafiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pemakaman jenazah salah seorang sahabat Ansar radhiyallahu an. Dalam poin yang pertama, Nabi SAW menerangkan tentang keadaan hamba yang beriman ketika meninggal dunia. Kemudian beliau melanjutkan, wa innal abdal kafir, dan sesungguhnya hamba yang kafir. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, al-fajir, hamba yang berdosa, idza kana fin qita'i minad dunya, kalau sudah putus dari dunia ini, wa iqbalin minal akhirah, dan menuju ke negeri akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikah, turun kepadanya malaikat dari langit, ghilabun syidad, yang sangat keras dan bengis. Jadi kalau tadi malaikat yang mengerumuni, malaikat yang wajahnya cerah ibarat matahari yang putih bersih bagus, sekarang yang mengerumuni hamba yang kafir atau yang berdosa ini adalah malaikatun ghiladun syidad, yang kasar dan keras, ya. Sudul wujuh, yang hitam kelam wajahnya, ya. Ma'ahum al-musuh, ya. Atau ma'ahum nam al-musuh, dia membawa al-musuh minan nar, yaitu kain dari neraka, ya. Fayajlisuna minhum ad-dal basar, duduk ya sebagaimana yang hamba yang beriman, tapi ini jenis malaikat yang kasar dan keras, duduk memanjang sepanjang mata memandang, ya. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, sehingga duduk di sisi kepalanya, fayaqul, maka dia mengatakan, malakul maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila suhtin minallah wa ghadabin, keluarlah kamu menuju kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Qala, berkata rawi, fatafruqu fi jasadihi atau fataqarraqu fi jasadihi, maka berpencarlah di dalam tubuhnya, fayantazi'uha, maka dicabut paksa oleh malakul maut tadi, kama yantazi'us sufut al-katsirus sa'ab min as-sufil mablul, sebagaimana garuk yang ada mata dari besi itu, apabila ditusukkan kemudian dilipat di katakanlah kalau kulit binatang yang banyak bulunya, jadi ya ibarat bahasanya apa ya, seperti bulu yang banyak kemudian dicabut paksa gitulah ibarat,
Ya, nah seperti itu. Fataqta'u ma'ha al-urf. Maka ya namanya seperti kulit yang banyak bulu yang itu dicabut, maka terputus bersamanya al-uruf wal asad. Jadi urat-uratnya itu ikut tercabut. Gitu. Itu gambaran pencabutan nyawa roh atau roh orang yang kafir atau orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ardi. Kemudian dilaknat setelah keluar ini oleh seluruh malaikat yang berada di antara langit dan bumi melaknatnya. Laknat itu mendoakan jauh dari rahmat Allah, mencelanya. Ya. Wa kullu malakin fis sama, dan semua malaikat yang ada di langit melaknatnya juga. Ya. Wa tughlaqu abwabus sama, ditutup pintu-pintu langit, enggak dibukakan untuknya. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah. Tidak ada penunggu satu pintu langit itu kecuali mereka berdoa kepada Allah, alla tu'raju ruhuhum min ibalihim, supaya rohnya itu enggak dilewatkan mereka. Kalau tadi orang yang beriman masing-masing meminta supaya dilewatkan, enggak ada, semuanya menolak. Fayaquduha. Kemudian begitu keluar dari jasadnya tadi, roh itu lalu diambil oleh malakul maut. Fa idza aqadaha, maka setelah dicabut oleh malakul maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Para malaikat yang keras kasar tadi, yang wajahnya hitam kelam tadi, itu tidak membiarkan di tangan malakul maut sekejap mata pun, hatta yaj'aluha fi tilkal musuk, sehingga dijadikan roh tadi diletakkan di kain kasar dari neraka tadi. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifah wujidat ala wajhil ardi. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Keluarlah dari ruhnya orang kafir atau orang yang berdosa tadi bau yang paling busuknya bau bangkai di muka bumi. Keluar darinya. Wa yaq'aduna biha, dibawa naik oleh malaikat-malaikat tadi. Fala yamurruna biha 'alal mala'in minal malaikah illa qalu. Tidaklah melewati seorang malaikat dari malaikat yang ada kecuali para malaikat itu berkata, "Ma hadzal ruhul khabith." Rohnya siapa ini yang sangat jelek seperti ini? Ya. Wa yaqulu, maka malaikat tadi mengatakan yang membawanya itu fulan ibn fulan. Rohnya fulan bin fulan. Ya. Bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Disebut dengan namanya dia yang paling jelek dulu di dunia. Dipanggil dengan nama, sebutan dia yang paling jelek. Ya. Hatta yantahi bihi ila sama'i dunya, sampai kemudian perjalanan malaikat membawa roh tadi sampai ke langit dunia. Ya. Fayustaftah lahu, minta dibukakan pintu langit. Fala yuftah lahu, enggak dibukakan. Ya. Summa qara'a Rasulullah SAW, setelah itu Nabi membacakan ayat Allah, la tuftahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, sehingga unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Artinya apa? Mustahil. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah masuk surga sehingga unta itu bisa masuk melewati lubang jarum. Mustahil. Berarti enggak akan pernah masuk surga. Nas'alullah al-afiyah. Naam, seperti itu. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Tulislah kitab dia itu di sijjin. Fil ardi sufla, di bumi yang paling rendah. Sijjin itu tempatnya di bumi yang paling bawah. Itu sijjin. Summa yuqal, kemudian dikatakan, aidu abdi ilal ardi, kembalikan dia ke tanah, ke bumi. Fa inni wa'adtuhum, karena saya sudah berjanji kepada mereka, anni minha khalaqtuhum, darinya lah saya ciptakan mereka, wa fiha u'iduhum, dan di dalam tanah itu saya kembalikan mereka, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula saya akan bangkitkan dia pada kali yang lain.
Fatutrahu ruhuhu minas sama tarha. Maka dilemparkan rohnya itu dari langit dengan lemparan. Jadi dilemparkan, dibuang. Kalau tadi diiringi, nah ini cuma dibuang saja rohnya. Nah, hatta taqa'u fi jasadihi, sampai jatuh pas di tubuhnya, di jasadnya. Summa qara'a. Kemudian Nabi membaca, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Para ahli tafsir menafsirkan as-sama ini ibarat iman. Maka orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia jatuh dari keimanannya. Kharra minas sama. Fatahtafuhu at-tayr. Mungkin kita jatuh itu disambar oleh burung, au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin fi makanin sahih, di tempat yang tidak tertentu. Entah kemana nasibnya. Itu hamba yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas dari iman, entah kemana nasibnya. Allah meninggalkannya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, dikembalikan rohnya ke jasadnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu la yasma'u khaffani ali ashabi idza wallau anhu mudbirin aw wallau anhu. Seketika itu dia sudah mendengar langkah-langkah kaki orang yang menguburkannya, pulang dari menguburkannya. Wa ya'tihi malakani sadidal intihar, didatangi dua malaikat yang sangat bengis, keras bentakannya. Fayantahirani, maka keduanya itu membentaknya. Wa yujlisani, mendudukkannya. Fayaqulani lahu, maka bertanya kepadanya, man rabbuka? Fayaqul, siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, la adri, saya tidak tahu Rabb saya ini siapa. Tidak bisa menjawab pertanyaan kubur yang pertama. Fayaqulani lahu, kedua malaikat bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqul, la adri, saya tidak tahu, tidak ngerti agamanya. Fayaqulani, maka keduanya bertanya lagi, malaikat tadi, fama taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Apa yang kamu katakan tentang orang yang sudah diutus ke tengah kalian? Fala yahtadi lismihi, dia tidak tahu namanya, enggak ngerti nama Rasulullah SAW, sehingga tidak bisa menjawab. Fayuqal Muhammadun, dikatakan kepadanya Muhammad, apakah namanya Muhammad? Fayaqul la adri, sami'tun nasa yaqulun dzaka. Dalam riwayat faqultuhu, saya enggak ngerti namanya itu apa bukan, pokoknya orang bilang begitu, saya bilang begitu. Ketika menerangkan ini, Syekhul Islam menyatakan ini bahayanya taklid dalam agama. Sehingga jawabannya juga jawaban orang yang dia taklidi. Syekhul Islam bahayanya apa? Taklid dalam agama. Sehingga ketika ditanya siapa Rasul yang diutus ke tengahmu, tidak ngerti. Pokoknya orang bilang begitu, saya ikut begitu. Jadi sekedar apa? Mengikuti orang lain dalam beragama. Pokoknya mana yang enak, mana yang mapan, mana yang bermasyarakat, sekalipun benar gak benar, pokoknya ikut. Nanti jawabannya kan seperti itu. Manusia bilang begitu, saya ikut. Nah, fayuqal, la daraita, kamu tidak tahu, wala tarauka, dan kamu tidak bisa membacanya. Fayunadi munadin minas sama'an kadzdzaba, maka datang seruan dari langit bahwa dia telah berdusta. Jawaban dusta. Fakhrasu lahu minan nar, maka bentangkan dia alas dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu menuju neraka. Wa ya'tihi min khurriha min harriha wa sumumiha, maka datanglah kepadanya dari panasnya api neraka dan hawa beracunnya, terus mengalir ke kuburnya, menemaninya. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa yaziku alaihi qabruhu, kemudian disempitkan kuburnya, hatta tahtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang iganya itu berselisih. Mestinya begini, sampai berselisih kalau yang sedang tulang iga. Hatta tahtalifa fihi adla'uhu, sampai berselisih tulang iganya. Wa ya'tihi, wa fi riwayatin wa yumatsilu lahu,
Maka menjelma kepadanya rajulun qabihul wajhi, seorang yang sangat buruk wajahnya. Qabihus siyab, jelek pakaiannya. Ya. Muntinur rih, baunya sangat busuk. Manusia itu. Ya. Fayaqul, maka orang kafir atau orang yang berdosa tadi berkata, atau orang itu tadi yang datang tadi berkata, absir billadhi yasuka, bergembiralah dengan suatu yang akan menjelekkanmu. Ya. Hada yaumuka alladhi kunta tu'a, ini hari yang kamu dijanjikan dahulu. Fayaqul, maka orang tadi mengatakan, hamba yang kafir atau berdosa tadi mengatakan, wa anta, dan engkau, fabassarakallahu bisar, mudah-mudahan Allah menjadikan kamu kejelekan. Man anta, siapa kamu ini? Wajhuka wajhu yaji'u bisarri, wajahmu membawa kejelekan. Fayaqul, maka dia mengatakan, ana amalukal khabis, saya adalah amalmu yang jelek. Diwujudkan oleh Allah teman yang jelek. Itu sebagai peringatan bagi kita sekalian. Ya, bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini apapun bentuknya akan kita jumpai hasilnya nanti di yaumul qiyamah, di akhirat nanti. Maka berpikirlah itu. Hendaklah kita cerdas berpikir akan nasib kita nanti. Sekarang barangkali kita bisa terlepas, bisa bebas, tidak ada orang tahu di dunia ini. Tapi kalau sudah masuk ke kuburan, siapa yang bisa melepaskan kita dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahi, kata dia, demi Allah, ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah. Au ma ulimta, tidaklah kamu itu diketahui kecuali seorang yang sangat lamban dalam mentaati Allah, malas dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sari'an ila maksiatillah, kalau urusan maksiat bersegera memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fajazakallahu sarran, maka Allah membalasmu dengan kejelekan. Summa yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah, kemudian diberikan teman lagi kepadanya, yuqayyad lahu, didampingi dia itu dengan seorang yang buta, yang tuli, yang bisu. Buta, tuli, bisu. Fi yadihi mirzabah, dia memegang cambuk yang besar. Lau daraba biha jabal atau lau duriba biha jabal kana turaban. Cambuk ini akan dipukulkan ke sebuah gunung, maka akan hancur menjadi debu. Fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban. Maka si kafir tadi dicambuk dengan cambuk tadi sehingga menjadi debu yang bertebaran. Summa yu'iduhullah kama kana, kemudian Allah kembalikan lagi seperti keadaannya semula. Fayadribuhu darbatan ukhra, kemudian dipukul lagi orang ini di kuburnya. Fayasihu sayhatan, maka dia teriak dengan teriakan yang keras. Yasma'uhu kullu say'in illa tsaqalain, teriakan azab tadi didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Jadi semua binatang mendengar azab kubur. Yang tidak mendengar, kata Nabi apa? As-tsaqalain, manusia dan jin. Summa yuftahu lahu babun minan nar, kemudian dibukakan baginya pintu ke neraka. Wa yumahhadu min farshin nar, kemudian dibentangkan untuknya firas neraka. Fayaqulu, maka dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Karena dikubur saja susah seperti itu, bagaimana lagi nanti kalau yaumul qiyamah. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis menguburkan jenazah seorang sahabat dari Ansar radhiyallahu anhu. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Hakim dan seterusnya. Isinya mudah-mudahan jadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Kembali kepada ayat yang dibaca oleh Imam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk kematiannya. Ya. Nah, kemudian wa yajuzu ikhrajul mayyit minal qabr, dan dibolehkan mengeluarkan mayat dari kuburannya, dibongkar lagi, li ghardin sahihin, karena tujuan yang benar, untuk satu tujuan yang benar. Kama law dufina qabla ghaslihi, seperti kalau dia dikuburkan belum dimandikan, diangkat lagi,
dimandikan. Karena memandikan hukumnya apa? Wajib. Wa takfinuhu, atau belum dikafani, kuburkan gitu aja. Wa nahwi dzalik, dan semisal yang lain. Atau semisal dia itu katakanlah pencuri misalkan, pencuri dikuburkan. Barang curiannya itu ada di perutnya katakanlah. Terus terlanjur dikuburkan, diangkat, belah perutnya diambil. Boleh. Kalau yang memiliki barang itu meminta kembali barang tersebut. Ya. Atau mungkin kafannya itu adalah kafan curian, misalkan. Nah, itu kalau yang punya kafan ini memintanya, diangkat lagi, ambil kafannya, ganti kafan yang lain, kuburkan lagi. Para ulama seperti itu. Sampai mayit ya, katakanlah sudah jadi mayit belum dikubur itu. Ya, katakanlah pencuri tadi. Kemudian dideteksi barang curiannya itu di perut, yakin ada di perut itu, boleh dibelah. Ya, karena kezaliman itu harus diselesaikan selama hamba dunia mampu, kalau tidak maka akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu. Nah, atau kemarin dalam fatwa sebagian ulama, terutama mazhab Malikiyah, apabila mayit itu dikuburkan di pekuburan non muslim, nah itu boleh diangkat kembali, dipindahkan ke pekuburan muslim. Tapi kalau yang itu melihat maslahahnya, ibaratnya kalau dikuburkan kira-kira seminggu, ya jangan. Itu pas, barangkali jenazahnya lagi membusuk barangkali, nah, ditunggu ketika kira-kira sudah. Ya mudah lah, prosesnya itu mudah begitu. Kalau baru kemarin diangkat mungkin, atau mungkin baru tadi diangkat, mungkin masih segar. Tapi kalau pas seminggu atau 3 hari, 4 hari, mungkin pas membusuk misalkan. Nah itu ya dicari masalahnya. Kalau itu urusan teknisnya. Nah, itu sebagaimana dalil tentang Abdullah ibn Ubay ibn Salul dari Jabir ibn Abdullah, ata Rasulullah SAW Abdullah ibn Ubay ba'dama udkhila khufratahu. Jadi Nabi SAW itu mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi mati, tokoh munafikin ini. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafikin. Mati, Nabi nggak bisa datang. Datangnya Nabi itu sudah dikubur, sudah dikebumikan. Ya. Fa umar bihi fa ukhrij. Maka diperintahkan Nabi untuk dikeluarkan, dibongkar lagi kuburannya. Fa wada'ahu ala rukbatayhi, Nabi meletakkan, setelah dibongkar jenazahnya diletakkan Nabi di atas 2 lututnya. Wa nafatah alaihi min rikihi, Nabi SAW meludahkan. Nafas itu seperti rukyah itu lah, meludah tapi tidak banyak. Ya, dari liurnya Rasulullah SAW. Wa albasahu qamisahu, kemudian dipakaikan oleh Nabi gamis Rasulullah SAW. Qala Jabir wa shalla alaihi, dan Nabi mensalatkan jenazahnya. Wallahu a'lam. Ya. Yang kemarin sudah kita terangkan hikmahnya kenapa Nabi seperti itu. Pertama, belum turunnya larangan mensalatkan munafik. Yang kedua, kenapa kok dipakaikan pakaian Nabi? Karena Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini pernah memakaikan paman Rasulullah SAW Abbas gamis dia. Jadi ibaratnya ganti gitu loh. Dulu berbuat baik, ya ini dikembalikan ibaratnya gitu. Dulu memakaikan pamannya gamis, sekarang gamis Nabi untuk mengkafaninya. Ya. Nah, itu bolehnya membongkar lagi. Nah, itu ya, karena ada maslahah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga para ulama mengambil itu, kalau dilihat masalah seperti tadi sebagian diterangkan oleh para ulama yang telah saya sampaikan, itu boleh dikeluarkan lagi. Ya. Tapi kalau cuma untuk penelitian ulang yang kadang sampai 5 kali dibongkar, seperti kasus mayitnya Marsinah dulu ya, nah itu sudah lama dibongkar lagi untuk diteliti lagi dan seterusnya, itu tidaklah ahli warisnya menahannya, karena itu menjadikan terhina jenazah itu tadi. Ya, cuma meneliti, ya diteliti sekali aja, kalau udah nggak ketemu ya sudah, berarti nggak bisa. Ya, teliti ini pembunuhannya apa dan seterusnya. Sudah, kalau sudah dikuburkan nggak ada masalah ya sudah. Kalau masing-masing sudah. Tapi kalau memang negara atau Amirul Mukminin melihat masalah betul harus dilakukan itu, maka itu ijtihad yang diikuti dari Amirul Mukminin tadi. Nah, kemudian wala yustahabbu lirrajuli ay yaghfira qabrahu qabla ay yamut. Dan tidak dibenarkan, tidak dicintai, tidak dibolehkan bagi seseorang, tidak disunnahkan bagi seorang untuk menggali kuburnya sendiri sebelum dia mati. Maksudnya paham ya? Mempersiapkan kuburannya sebelum dia mati. Tidak usah. Kenapa?
Karena Nabi SAW nggak pernah melakukan itu. Ya. Dan juga tidak pernah sahabat itu kemudian ngapling bikin kuburan dulu, nggak ada. Ya. Wal abdu la yadri aina yamut. Hamba itu tidak tahu di mana dia akan mati. Ya. Kadang pas pengennya mati di situ, kuburannya sudah disiapkan di situ, pas pergi entah ke Jawa sana mati di sana. Kadang repot-repot harus dibawa ke sini, misalkan. Nah itu dipindahkan dari tempat itu kalau enggak maslahah tidak usah. Ya. Sekalipun mungkin kita katakan udah masih seperti ini siapkan di sini, ternyata Allah menakdirkan kita enggak kerasan di tempat itu, mungkin pindah karena mungkin maisha lebih tentram di sana, agama lebih terjaga, pindahlah tempat mati di sana. Nah, ini masa harus dibawa ke sini lagi? Kan itu kalau seorang berwasiat misalkan supaya saya dikuburkan di sana, itu dilihat masalahnya. Kalau nggak harus nggak usah, ya kan? Misalnya matinya di Jawa Timur sana, misalkan Banyuwangi, kuburannya di sini Nunggalrejo. Alangkah repotnya kalau dia wasiat. Ya jadi kuburkan di sana, jangan dia sudah tinggal di sana, ya kan? Nah itu. Jadi nggak boleh mempersiapkan kuburan dulu sebelum mati, karena Nabi nggak pernah melakukan itu. Demikian juga para sahabatnya. Ya, nah, barangkali masih ada yang mati duluan, ya sudah tempat itu biar dipakai. Kita kan, udah ini sudah persiapan untuk saya, nggak usah. Barangkali dia nggak mati-mati, ya kan? Jadi tempat tinggal satu itu sudah ada yang mati, malah harus dipindah yang lain, padahal dia belum mati, enggak? Ya, nah. Wa idza kana maqsudur rajuli al-istidad lil maut, fa hadha yakunu minal amali salih. Nah, kalau maksudnya seseorang itu bersiap diri menghadapi kematian, maka itu termasuk amal yang bagus. Artinya justru yang lebih penting itu, ya kalau toh mungkin dia katakanlah kuburan saya mudah-mudahan nanti di situ katakanlah. Nah, kemudian yang lebih penting itu mempersiapkan dia untuk masuk ke tempat itu. Apa yang harus dibawa ke dalam kuburan tadi? Jangan sibuk diri menyiapkan tempatnya, tapi dia nggak bersiap diri bekalnya. Nah itu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan menguburkan mayit dari awal sampai akhir, seperti itu prosesnya. Ya. Jadi sebenarnya sederhana. Yang menguburkan mayit ya sudah, kalau sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disalatkan, bawa jenazah itu. Ya, dibawa, kuburan disiapkan, masukkan dari arah kaki kubur, bismillah ala millati Rasulullah SAW, diletakkan menghadap ke kiblat, miring di atas lambungnya yang kanan. Kalau memang goyang mungkin lahatnya terlalu lebar ya diganjal, dan ganjalnya itu nggak harus dihitung-hitung 7 atau 5, nggak usah, dan nggak harus dikepel-kepel sampai bulat betul, nggak usah. Ganjil apa saja lah katakanlah begitu. Kemudian nanti ada sebagian yang mensunnahkan atau dicintai untuk membuka kapan bagian wajah ini, kemudian menempelkan pipi sang mayit itu ke tanah. Ya, itu ada nanti wasiat dari sebagian sahabat seperti itu ada. Itu bagus, nggak masalah. Andai kan nggak dibuka juga nggak madarat, nggak mungkin jadi khayalan, itu nggak ada. Sebab ketika dulu para sahabat namanya tanah kuburan ya biasa, nggak ada keanehan-keanehan. Lah kita ini kalau sudah lewat kuburan langsung berdiri bulu kuduknya, kan begitu ya. Ini karena yaitu tadi subhat melalui televisi, layar tancap, layar tidak tancap dan seterusnya begitu itu. Akhirnya kita ini gambarannya seperti itu. Jadi kalau ngurusi orang mati itu malah akhirnya malamnya nggak bisa tidur. Nengok sana nanti datang dari sana. Nah, begitu. Ini kan suatu pendangkalan akidah sebenarnya. Makanya itu lemah baratnya film-film itu ya, sinetron dan seterusnya itu. Itu seperti itu. Jadi namanya memedi itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Sampai Allah menyatakan apa itu? Kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Manusia, ada sekelompok manusia itu yang minta perlindungan dari kaum jin malah menambah kejelekan, menambah lemah, menambah susah. Asalnya jin itu kalau secara derajat di bawah manusia. Maka dikisahkan dalam tafsir itu ada sekelompok jin. Ada manusia ini lewat. Sebenarnya jin ini sudah menyingkir katakanlah. Oh itu lebih mulia dari kita. Tapi kok manusia malah bilang katakanlah kalau bahasa kita, Mbah jangan ganggu saya. Lah jinnya ini dengar, oh berarti dia nyerah sama kita. Nah, malah dikerjain sekalian sama dia. Jadi seperti itu penafsiran itu ya. Kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal insi fazaduhum rahaqa. Itu maknanya seperti itu. Ya. Nah, demikian yang bisa kita kaji malam hari ini.